skill ya. Saya untuk bolehannya kalau bingung ketimbang ngetik langsung kayak begini, ngetik langsung kayak gini, kita juga bisa minta AI untuk bikinin kita keyword kebolehan string di AI. Saya buka DeepSeek ya. Misalnya saya boleh berbanyak. Tapi kan kalau kita pakai misalnya database Scopus, dia membuka bahasa Inggris. Tapi cara ngakalinnya kita perintah pakai bahasa Indonesia, minta dia respon dengan bahasa Inggris bisa. Baik. Kan semua bahasa di hidupnya ini dia rekam sama saya mau ini ya, contoh aja. Ini ada bikin. Ini sudah dibuatin ya, learning model, instructional model, personal model, creative thinking or creativity or creativeness. Ini yang tinggal kita salin. Judulnya apa tadi? Judul penelitiannya? Ini, the impact of learning model on creative thinking skill in higher education. Ini yang tinggal kita minta di sini. Kalau itu urusannya Pak Supri. Mudah-mudahan bisa dikasih akun Scopus. Kalau kampus bisa saya juga mau. Ya, punya saya ya ada kan. Nah ini kebetulan 60 udah cocok ya dengan tema ini. Karena ini cocoknya SLR ini. Nggak bisa jadi performa soalnya nanti. Terus sedikit. Harus sedikit. Coba kita ganti dia jangan title ya. Semua bidang berapa ada 10.000 10.490 dokumen. Kalau kita mau 10 tahun terakhir ya, berarti ini 2000 tetap banyak. Ada 9.527. Kira-kira bisa diekspor. Ini tinggal kita ambil versi CSV. Kemudian yang kita ambil adalah data bibliografinya, abstrak, funding dan yang lain tidak perlu. Data yang ini aja. Jadi tidak usah bingung untuk apa.
untuk nulis paper sebenarnya, apalagi yang berbasis literatur review. Sekarang toolsnya sudah canggih dan gampang digunakan, terutama pakai AI. Nyari ide penelitian hanya AI ini nggak apa-apa. Yang penting kasih konteks yang jelas. Kasih saya ide penelitian tentang berpikir kritis, yang ngawur lah dia. Tapi coba kasih ya, misalnya bapak ibu sudah bikin tabel gitu, pengalaman publikasi dalam terakhir tabelnya tahun 2024 di judul ini 2000-an segini, terus sampai 10 tahun terakhir upload tabelnya, copy paste isinya di situ. Buatkan saya penelitian selanjutnya yang dasarkan atau your respon harus berbasis pakai itu, nanti akan dibikinkan judul yang unik tapi tidak keluar dari penelitian kita. Tapi kalau langsung minimal prom yang kita kasih, pasti luas yang akan dia kasih juga, sehingga potensi bias di proposal kita itu jadi tinggi, tidak fokus. Masih mungkin sorry agak lama. Berarti itu topiknya dimasukkan ke AI dulu, minta dibuatkan bolehan, bolehannya dimasukkan ke Alphonse Scopus Ya. dari artikel. Cuman ini kan harus berbayar. Ya. Kalau gratisan nggak mau bapak itu. Di tugas saya katanya Pak Syarif tadi. Iya. Memang tugas institusi untuk memfasilitasi situasi. Bagaimana Bapak punya? Gimana mau diharapin dosennya maju tidak difasilitasi? Harapan kosong. Kita berikan aja, masing-masing itu ya. Yang murah-murah ya, akun-akun sharing itu kan Pak. Rekamannya disampaikan nanti ke atas. Ya? Iya, Bapak. Hubungan saya juga kan bagus. Ya, sambil tunggu ya. Aku saya coba pakai data yang sudah saya download misalnya. Ini kebetulan Art Studio. Kalau Bapak Ibu sudah download Art Studio, tinggal buka Art Studio. Dan tampilan seperti ini. Nah. Oke. Ini tinggal kita tulis di bibliometrik. Cuma gitu aja, bibliosa ini gitu. Enter, dia akan pergi ke website-nya, localhost-nya. Tapi ingat, ini harus ada koneksi internet. Jadi bagi yang rumahnya agak hutan kayak saya itu ya sabar-sabar, harus cari sinyal yang bagus dulu. Sini bagus sinyalnya tapi lambat. Di mana? Di sini? Dia belum bayar wifi. Sudah saya buka, silakan bayar dari Indomie. Ya. Ya. Bentar, sambil kita tunggu sudah. Oh masih 60. Nanti kita coba lah itu. Yang ini sambil nunggu. Tapi saya coba pakai yang sudah saya download. Di sini tinggal kita import raw files. Ya. Import. Kemudian dia pilih. Kalau Bapak Ibu pakai Web of Science, pakai Web of Science. Kalau pakai Scopus, Dimension, OpenALEC, Lens.org, PubMed, kemudian Cochrane Library. Coba kita buka. Ini juga
gratis nih Dimension. Pakai ini. Biasanya di jurnal-jurnal itu terindeks Dimension. Ini cuma butuh bikin akun, Bapak Ibu login, masukkan boolean keyword stringnya, download datanya, dapat gratis ya. Data sortnya. Ya. Dalam bentuk CSV ambil nanti. Ini gratis ya. Nggak perlu pakai bukan ini. Salah. Berbayar. Nah ini. Kalau di jurnal-jurnal itu ada. Sedikit, ini banyak. Nah ini Bapak Ibu tinggal bikin akun aja gratis kok ini. Register form. Ini semua baik memiliki DO yang fix dia terarsipkan di sini. Kita pakai keyword ya. Ini ada malah lebih besar ya, 136.063 dokumen. Nah ini kan tinggal difilter di sini tahun berapa sampai berapa, kemudian ini penelitinya siapa saja, kategorinya mau yang apa, yang social science, engineering itu apa di sini, tinggal di filter di sini. Berarti boleh kita pakai Nanti hasilnya dimension itu ini. tinggal kita Dimension itu untuk mendapatkan sumber data, misalnya artikel-artikel. Iya, makanya selain Scopus kan? Boleh. Boleh Kan, jadinya. Kan tadi Scopus pertama Nah, dibuka. ini Jadi boleh. respon Nah, kalau jadi gini. di biometrik mapping Dimension nanti itu lembaga ambil aja. penelitian seperti Scopus. Terus di Cuma misalkan nanti kalau ngambilnya mau di bikin artikel untuk Scopus, sebaiknya export center ini. menggunakan data dari Yang muncul di sini Scopus seperti atau itu. WOS. Tapi kalau Dimension itu Tinggal di download. penelitiannya kan levelnya Syaratnya sederhana, bikin akun aja. SMA gitu. Dan itu Nah, gratis. makanya kalau presiden Salah satu opsi yang bisa digunakan selain Scopus. Jadi Prof Sukri tidak perlu bernegosiasi untuk pengadaan akun Scopus. Ketinggian Scopus jadinya saya pikir sama. Oh. Oke, ini sudah diekspor CSV yang tadi. Coba kita buka karena database-nya dari Terima database kasih deh Citra cantik. Scopus. Nah, ini. tergantung tujuan kita. Ini tinggal kita start. Ini lembaga penilaian bagus. Keberterimaan artikel kita Lama ya karena banyak 92. lebih besar. Lebih besar. Kalau kita menggunakan data Scopus, Scopus. WOS, terus apa lagi? Science Direct. Iya. Sambil nunggu ini. Kita kan sudah punya judul nih. Nah, di konteks saya ini judulnya. Bapak Ibu bisa minta GPT yang ini,
yang umum untuk bikin outline, comprehensive outline of our manuscript dengan tipe bibliometrik misalnya atau cytometric. Bisa di sini atau bisa yang bentuknya custom seperti yang sudah saya bikin misalnya. Misalnya pakai ini drafting systematic literature review. Jadi prompt satunya develop an outline, rewrite the outline with appropriate bla bla bla. Saya minta bisa begini, dia yang nulisin kita outline, tinggal kita isi. Overview, background and importance, emerging trend and development, review of existing list, identify gap in literature, cost and scope of review dan seterusnya. Ini overview of literatur, metode. Jadi kalau yang custom ini sudah kita kasih pengetahuan di belakang layarnya, di belakang customnya sudah kita kasih prompt di awal, sehingga tidak butuh perintah yang detail. Buat outline berdasarkan judul berikut dia akan buat. Tapi kalau yang tidak custom itu harus agak rinci perintahnya. Ini metodenya apa aja? Metodenya bagaimana? Study design and overview, data source, sources and strategy. Di sini masuk bolehan keyword itu kita terangkan. Inclusion and exclusion kriteria kita tinggal bikinkan di situ. Result analysis itu. Nah ini untuk cytometric yang kita mau cari itu publication trend and volume analysis, geographic and institutional contribution, and research gap. Di sini yang kita. Nah ini hasilnya kalau kita pakai custom. Kalau kita pakai yang tidak custom, sama kayak. Ini ada beberapa pilihan kalau Bapak Ibu berlangganan GPT. Daftar aja di GPT website resminya. Ada GPT 4.0 ini yang bisa ditemukan di Copilot-nya Edge, Microsoft Edge. Itu pakai GPT 4. Ini gratis. Ini. Kalau Bapak Ibu cari. Nah, Copilot ini gratis, dia pakai 4O. Cuma dia kalau saya tidak salah itu 50 chat per hari batasannya. Tidak tahu sekarang, mungkin sudah tidak dibatasi, kita tidak tahu. Tapi ini 50 chat per hari. Ini bisa dipakai. Cuma referensinya ya tentu database-nya Google sembarang ya, kalau diminta. Ya. Itu bedanya dengan ini. Jadi dia Microsoft ini berlangganan GPT ke ChatGPT untuk mengintegrasikan GPT-4 yang bisa diakses secara bebas. Saya buat outline
Anda kalau tidak custom tetap bisa, cuma tidak lebih rinci aja. Ya, lebih rinci. Ya, ini contohnya. Oke. Ini ada sedang tadi ada 9.627. Ini kita terus. Ya. Jadi di sini yang pertama kita lihat apa main informationnya. Main information. Citra, bibliometrik ini berbayar. Namanya. Enggak, Namanya. gratis. Gratis yang ini. Bisa kita download. Nanti aja. Ini kita lagi sosialisasi. Iya. Kemudian ini main informationnya ada time span-nya dari 2015 sampai 25, jurnal, buku dan sebagainya. Ini bisa diambil. Ini annual scientific production-nya. Seterusnya. Gimana kita bisa lihat anunya, Pak? Nah ini factorial analysis. Untuk melihat ya, kita keseluruhan misalnya misalnya cluster yang kita ambil yang tinggal besar clusternya. Ini hasilnya. Jadi main apa namanya topik utamanya ini yang merah. Ada teaching, problem based learning, motivation. Kemudian diikuti sama ini. Kemudian yang diikuti sama ini, yang hijau. Kelihatan kan? Ini artinya yang di satu ini, yang di satu lingkaran ini memilih dia cenderung bersamaan keluar dalam satu artikel atau lebih. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti dengan mengkombinasikan keyword dalam satu lingkaran ini, itu sudah besar. Berarti nanti di papernya, di rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu bisa combine antar cluster ini, antar cluster yang ini dan ini. Jadi bisa ketemu nanti yang kebaruan dari penelitian. Nah, ini lama kita ganti ya. Warna itu menunjukkan apa? Untuk klasternya aja sama
core topik utamanya kan di situ yang menarik. Nah, kita harus ngambil anunya dulu dari sini biar enak kita bikinin. Ya. Kalau ini lebih cepat, ya kita ambil main informationnya ini aja. Yang ini bisa. Ini hasilnya kan? Kita tambah masuk di situ. Nanti kita ambil lebih ya. Ini gambar untuk networknya kalau di bibliometrik. Kemudian ini thematic mapnya ini. Nah, ini emerging or declining trend. Basic theme-nya learning, student sama education. Kemudian teaching human problem based learning itu ada di motor theme sama niche theme-nya, ada di dua sisi dia. Ini yang sedang banyak dikerjakan sama dan sub domainnya juga masuk teaching human problem based learning. Ini yang sedang berkembang, yang sedang under development. Jadi kalau mau main penelitiannya di mana di sini? Mungkin di learning system, atau lebih atau secara sederhananya di educational teknologinya. Di sini juga bisa dipakai. Kalau di thematic evaluation-nya kan tadi kita pakai 10 tahun. Dia mulai dari 2015. Misalnya kita mau pakai cutting plot, kita pakai 3 misalnya, 3 time slice. Berarti dia 2021 sampai 2016. Kemudian ini keempat ya, 2020 ini baru. Argumen bisa berarti kita cari. Ini yang thematic evolution yang 2015-2020 ini tanya ini berevolusi sini artificial intelligence sampai sekarang masih pada topik-topik tentang inovasi, pembelajaran sama AI. Ini yang thematic evolution. Nah, untuk melihat subtema dan seterusnya ini. Temanya ini, kemudian basic temanya ini. Teaching, problem based learning, critical thinking learning, student education. Jadi kalau kita
ini bisa dilihat dari sini. Kemudian untuk ini yang tadi ya, kemudian faktor analisisnya yang ini. Kayak tadi. Ada 3 besar di sini ada. Tim satunya 22,16%, tim 2-nya 11,39%. Kalau digabungin ini sekitar berapa? 34%. Jadi 34% data ini bisa dijelaskan oleh visualisasi. Itu maksudnya. Ini dalam karena jaraknya jauh antara yang merah ini sama sini, itu artinya dia secara signifikan berbeda dia kemunculan tema-tema itu atau keyword itu. Jadi kalau kita ingin meneliti pada topik itu ya kita combine antara ini dengan ini atau ini dengan ini, kita combine. Maksud dari minus sama positif di sini adalah bukan dalam arti minus kuantitatifnya, tapi kayak kontrasnya di mana nih? Berarti kalau ini yang namanya sisi positifnya, ini kontrasnya. Jadi mainnya antara cross link. Sama kalau kita nanti sudah bikin, berarti ke depan berdasarkan hasil analisis geometriknya, ke depannya itu kita combine keyword yang berbeda cluster. Ini kita ambil dulu ya. Kalau collaboration network ini umum lah ya. Ini autornya ada Zubaida, Kong, ada Perdam, Yakniko, Prahani, Rizky. Berarti di bidang ini yang ada berapa kelompok peneliti yang memiliki kolaborasi yang erat. Sini Zubaida, ada Prayogi, Terawati, pasangan suami istri. Berarti ada beberapa paper dari Prayogi sama Terawati yang ditulis bersamaan terkait creative thinking. Begitu dengan ini. Ini untuk country-nya. Negara-negara mana saja yang memiliki jumlah paper yang banyak ada tema ini. Ya. Kalau dalam bentuk tabel, Australia, gimana? Nanti tinggal di download dalam bentuk Excel, kemudian kita cluster dari frekuensi paling banyak ke frekuensi sedikit. Untuk download hasil yang sudah kita bikin tadi bisa diambil di sini, export bentuk Excel. Kalau mau dalam bentuk gambar tadi tinggal download saja, misalnya kayak tadi ini. Download aja di sini. Nah, di faktorial ini ada beberapa pilihan analisis yang bisa kita pakai sebelum lanjut ke nulis hasilnya. Saya contohin yang ini aja, yang faktorial analisis. Yang lain nanti Bapak Ibu bisa kelamaan kalau saya sudah ngomong. Error correspondent analysis, ada multiple correspondent analysis. Ini yang lebih lagi, lebih spesifik lagi. Sama juga untuk melihat tren penelitiannya seperti apa.
psikologi, thinking, problem based learning. Dia banyak berbicara tentang kurikulum, nanti student learning system, experimental group. Ini kayaknya idenya Pak Masduri, eksperimental, bisa masuk sini. Ternyata kelihatan ya, dia tidak muncul secara bersama-sama. Dia tidak muncul dalam secara bersama-sama antara mana dia tadi problem based learning ini dengan eksperimental pada konteks creative thinking. Jadi hipotesis Pak Mas ini jadi tadi sempat kita diskusi. PBL itu seringnya kalau di matematika itu tidak ada eksperimennya. Ternyata di data ini menunjukkan hal serupa. Ini problem based learning ada di sini. Ada eksperimental group, survei yang ini bisa dikombin antara kedua cara multiple correspondent analysis. Kemudian multi dimension. Ini ada academic involvement. Jadi jumlah atau besar dua dimensi atau gambar dua dimensi yang dibentuk ini bukan berarti dia klaster utama. Yang menentukan dia sebagai klaster utama itu adalah banyaknya keyword di dalam satu klaster itu. Jadi tetap yang menjadi core cluster itu yang menjadi paling banyak titik-titiknya. Ini banyak besar memang gambar, tapi jumlah keywordnya lebih sedikit. Itu tetap di sini. Oke. Kita sudah punya 3. Kita coba di sini. Tadi ya. Jadi kita sudah punya ini outline. Nah sekarang masalahnya adalah gimana kita cari literatur review untuk mengisi outline. Gimana kita cari literaturnya? Kita cari terutama overview of literatur kita isi pakai apa? Di dalam custom ini sudah bikinkan dia di belakang. Ini kan outline-nya. Prompt kedua itu adalah revise di outline dengan appropriate information berdasarkan title-nya, tapi karena di prompt pertama saya sudah taruh title-nya, tidak perlu di prompt. Saya minta dari sekarang mungkin minta dia untuk bikinin saya prompt atau pertanyaan untuk pencarian literatur pada setiap bagian dari outline yang sudah dia bikin. Ini. Prompt
prompt inilah atau pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita pakai di set AI. Nah, introduction biar cepat saya setting aja di sini. Saya pakai yang 2015 sampai 2025. Saya pakai yang pendek aja biar cepat. Sebenarnya bisa aja kita misalnya di CDA ini kita beralih ke CDA nya. Di CDA ini sebenarnya bisa kita bikin dashboard. Untuk apa? Untuk lebih menyempitkan dia ambil referensi itu dari yang kita mau. Misalnya kita mau dia hanya ambil referensi dari yang kita temukan ini ada 1.800 bisa juga. Tapi dia harus diekspor ke dalam bentuk RIS. Ini yang kita upload ke reference manager kita masing-masing. Ya, Mendeley atau Zotero. Ini kita ekspor. Nanti Zotero atau reference manager yang kita gunakan itu yang kita linkkan dengan CDA sehingga muncul dashboard ini. Ini contohnya aja. Saya enggak misalnya cognitive regulation ini isinya berapa? Ini ada 346 publikasi. Ini saya ngambil dari Scopus saja. Nanti tinggal dipilih di asisten ini, di settingnya. Kita pakai yang dashboard. Misalnya cognitive regulation. Jadi dia hanya akan mencari referensi dari situ. Tapi kalau kita hilangkan yang ini, ya dari semua yang penting punya DOI yang masuk ke CTI. Tapi yang bikin kita agak lega kan selama dia punya DOI berarti referensinya valid. Wajar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sangat fanatik sama Scopus, referensinya harus Scopus semua, bikin dashboard aja. Jadi dia hanya akan merespon dari dashboard yang kita pilih. Contoh yang ini ya. Untuk introduction, saya copy tiga-tiganya langsung. Dia akan nyariin kita literatur sebagai dasar kita bikin papernya. Tapi saran saya ketika bikin paper itu lebih baik mulai dari hasil sebenarnya, bukan dari introduction. Yang kita tulis duluan itu adalah hasil, agar tidak bertolak belakang nanti hasil yang kita uraikan dengan latar belakang. Jangan bikin introduction-nya dulu. Sudah berhipotesis, hasil penelitiannya nolak semua. Kemungkinannya ada dua itu, merubah introduction-nya atau memanipulasi data biar sesuai dengan hipotesis yang kita bikin. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah sering menulis, saya rasa sudah benar akan hal itu. Jadi ketika menulis paper itu bikin hasilnya dulu, jangan bikin pendahuluan. Hasil dulu, ketika kelihatan hasil enak kita bahasakan di introduction sama metode. Jadi di metodenya pun kita lebih luas. Secara operasional kita sudah tahu apa yang sudah kita lakukan sehingga ketemu data. Kan di data kita sudah punya tabel hasil analisisnya, sudah keruan kita analisis pakai apa, kita pakai ANOVA mungkin, kita pakai. Kemudian ini introduction-nya sudah. Kemudian saya ini, how is creative thinking defined in the context of higher education. Ini satu. Kalau kita cek ya ini mau ya, karena saya pakai yang
kita cek beneran ada atau enggak. Ternyata beneran ada. Dia artikel proceeding. Itu nggak enaknya kalau kita tidak pakai dashboard. Dia nanti jurnal terindeks Sinta 7 juga diikuti, Sinta 8 diikuti, 7,5 diikuti. Kita pakai dashboard, kita sudah apa, kasih dia harus hanya mengutip dari sumber yang kita sediakan. Contohnya, belum ini harus diolah. Enggak sih harus kita copy terus jadi. Nah ini kan, kalau kita perhatikan namanya apa, outline-nya lagi, background and important, emerging trend and development, review of existing research, identify gap in literature, purpose and scope, bla bla. Coba kita perintahnya. Kita mau berapa kata introduction itu harus bisa kita perintah. Jadi dalam menggunakan AI itu di kepala kita adalah AI ini babunya kita. Jadi bebas kita perintah mau seperti apa. Dan di sini kita belajar bagaimana menjadi pemimpin merintah. Kalau nggak bisa perintah AI, nggak usah menghayal jadi rektor lah. AI aja nggak bisa diperintah. Dan belajar pemimpin di AI. Anggap dia babu kita menulis. Nggak usah asisten tertinggi. Nanti bisa interupsi dia. Nggak boleh dia interupsi, harus perintah. Asisten nggak bisa perintah. Saya sakit perut, nggak bisa kan gitu. Ini saya ambil yang dari ini. Jadi di prompt-nya itu saya minta dia untuk menulis section 1 atau introduction dalam 500 kata. Gunakan additional information atau informasi tambahan sebagai basis dari jawaban. Kemudian dia harus maintain integrity dari references yang dia gunakan. Atau dalam additional information itu harus presisi. Kalau memang MIUN 2020 dia bilang ya harus MIUN dia tulis di jawabannya. Nah, boleh dia bilang Mas Judin tahu-tahu itu tulisannya MIUN misalnya. Jadi tidak boleh. Kemudian secara strict dia harus mengikuti outline yang sudah dia bikin di atas. Tinggal saya copy di sini. Jadi background and important ada nggak di outline ada background and emerging trend dan seterusnya. Jangan bikin, kenapa? Karena kita bilang ensure to strictly follow the outline. Tapi kalau kita enggak, dia harus jadi satu dalam satu section, nggak perlu dia taruhin begitu, bisa aja tinggal hilangin prompt.
Saya ingin, misalnya saya nggak mau dia ada begituan ya, tinggal ditulis saja revise atau revisi. Perintah aja Pak, revise. Redaksi aja, nggak perlu ada apa. The systematic literature review aims to the impact of learning model bla bla bla. Di mana gapnya? There are significant gap in the literature regarding the cognitive process that underlie creativity development in the learning model. Many study primarily focus on the outcome of learning model without exploring the specific way in which they shape cognitive flexibility, divergent thinking, and solving ability. Kata siapa? Kata Ndio Kiraga. Muncul nama aneh-aneh. Diung itu ada Diung Kiraga, ada basisnya, dia akhirnya dia ngeresponnya nggak asal. Tapi kalau kita tidak prompt dengan benar, ya asal. Di bawahnya kadang-kadang kita lupa, ada catatan kecil di bawahnya. All the recurrency are dummies. Bohongan, bodong. Tapi dengan PD-nya kita panggil di jurnal Sinta 7 keterima juga. Iya, ada Sinta 7 besok. Kalau saya jadi direktur Sinta lah,